Bab 2825. Siapapun yang datang tidak ada gunanya. Tercengang. Kaisar Dewa tercengang. Nona ketiga di samping juga tercengang. Kaisar Dewa terbunuh oleh pedang yang tidak diketahui asalnya. Dan 100.000 kavaleri musnah dalam hitungan detik. Tidak ada lagi. Di arena, Master Klan Dewa Asing semuanya membatu di tempat. Apa yang telah terjadi? Musnah begitu saja. Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Dewa. Melihat penguasa tiada batas, Kaisar Dewa seolah-olah melihat penyelamat dan berkata dengan cepat, "Tolong." Penguasa tiada batas tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Kaisar Dewa, "Bodoh. Bodoh sekali. Aku memintamu untuk bertarung, bukan bicara omong kosong. Kamu kira ini perdebatan? Ini pertarungan. Pertarungan hidup dan mati. Kenapa kamu bicara omong kosong dengannya? Dasar bodoh." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat. Kaisar Dewa. Di seberang Kaisar Dewa, Bianca Grace tiba-tiba berkata, "Jangan berekspresi enggan seperti itu. Aku katakan padamu dengan sangat serius, siapapun yang datang tidak akan ada gunanya. Kamu sudah musnah. Terimalah kenyataan ini." Kaisar Dewa memelototi Bianca Grace, "Kamu menjebakku." Bianca Grace merentangkan tangannya, dengan ekspresi sedikit polos, "Aku memintamu untuk sedikit takut padanya, apakah ini menyakitimu?" Kaisar Dewa menatap Bianca Grace dan ingin berbicara, tapi pada saat itu sebilah pedang penerapan Taoisme di tubuhnya perlahan melayang. Kaisar Dewa tercengang. Saat pedang penerapan Taoisme meninggalkan tubuh Kaisar Dewa, hati Kaisar Dewa terasa sangat gembira karena menemukan vitalitas dalam tubuhnya belum hilang. Dengan kata lain, pihak lawan tidak memilih untuk membunuh dia sepenuhnya, dan malah memberi dia secercah harapan. Namun pada saat ini, pedang penerapan Taoisme yang baru saja lepas dari kepalanya tiba-tiba menusuk. Boom! Dengan penikaman ini, jiwa spiritual Kaisar Dewa langsung musnah. Tidak ada lagi Kaisar Dewa. Di samping, Bianca Grace menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Bocah bodoh, mana mungkin dia akan melepaskanmu. Polos, tidak tahu tumbuh besarnya makan apa, berlatih sampai di usia seperti itu, IQ masih seperti orang terbelakang mental." Kaisar Dewa. Pada saat ini, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba naik ke langit dan menghilang langsung ke bagian terdalam galaksi. Hilang. Di sampingnya, Mile tersenyum tak berdaya. Lydia datang dan pergi dengan cepat. Sebenarnya dia masih ingin bertemu Lydia, tapi sayangnya Lydia kabur setelah membunuh orang. Melihat kepala berdarah di tanah, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan 100.000 kavaleri. Tapi itu hanya membunuh 1.000 lebih orang, tapi Lydia malah lebih baik. Satu energi pedang datang, 100.000 kepala terbang bersama. Lebih berguna dari uang Quincy. Tanpa banyak berpikir, Mile segera mengeluarkan pil dan meminumnya. Segera, wajahnya berangsur-angsur kembali cerah. Beberapa saat kemudian, setelah nafas Mile pulih, dia menoleh ke samping. Para kultivator pedang yang dilatih oleh Akademi Guanxuan dan master dari klan Dewa Asing masih bertarung. Pertarungan antara kedua belah pihak semakin intens. Para kultivator pedang yang dilatih oleh Akademi Guanxuan semuanya adalah kultivator pedang super yang mampu melampaui tingkat tantangan. Namun saat ini, mereka bertarung secara ratusan dan belum mengambil keuntungan apapun. Karena 100 master dari klan Dewa Asing juga tumbuh dari pembunuhan, dan semuanya memiliki kekuatan tempur yang baik. Mile hendak mengambil tindakan, namun saat ini, pusaran hitam di langit tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, seorang tetua berjubah hitam perlahan berjalan keluar dan pada saat yang sama,
puluhan ribu Master Armor emas yang memegang tombak panjang berjalan keluar dari 100 lebih pusaran hitam di belakangnya. Setelah tetua berjubah hitam keluar, dia melihat sekeliling, lalu melihat ke arah nona ketiga yang gemetar di samping, di mana Kaisar Dewa Li. Setelah mendengar perkataan tetua berjubah hitam, nona ketiga kembali sadar. Dia memandang tetua berjubah hitam dan berkata dengan suara gemetar, "Hilang. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi." Tetua berjubah hitam sedikit menyipitkan matanya. "Nona ketiga, apa maksudmu?" Mata nona ketiga masih penuh kepanikan. Dia hendak berbicara. Saat ini Bianca Grace di samping tiba-tiba berkata, "Maksudnya mereka semua mati." "Hehe. Nona ketiga." Tetua berjubah hitam memandang Bianca Grace, "Siapa kamu?" Bianca Grace mengangkat tangan kanannya lalu mengepalkannya. "Apakah kamu melihat kepalan tangan kecil ini?" Tetua berjubah hitam sedikit mengernyit dan pada saat itu Bianca Grace tiba-tiba menyeringai, "Akulah orang yang akan mengalahkanmu." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninju. Boom! Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan menyapu sesaat. Dalam sekejap, ruang waktu di depan kedua orang itu meledak. Merasakan kekuatan pukulan tersebut, mata tetua berjubah hitam tiba-tiba mengecil. Dia tidak menyerah, melainkan bergegas maju dan meninjunya. Bermain keras. Begitu tinju kedua orang itu bersentuhan, langsung meledak dengan hebat. Tetua berjubah hitam mundur ribuan kaki. Namun Bianca Grace tidak mundur sama sekali. Melihat pemandangan ini, mata tetua berjubah hitam itu penuh kesungguhan. Di sampingnya, nona ketiga tiba-tiba berkata, "Kaisar Dewa Gu, jangan meremehkan orang ini." Tetua berjubah hitam melirik ke arena, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona ketiga, Kaisar Dewa Li dan kavalerinya benar sudah tewas dalam pertempuran." Nona ketiga mengangguk. Tetua berjubah hitam sedikit mengernyit, "Siapa yang membunuhnya?" Nona ketiga gemetar, sebilah pedang jatuh dari langit, hanya pedangnya yang terlihat, tetapi orangnya tidak terlihat. Orangnya tidak terlihat. Wajah tetua berjubah hitam tiba-tiba berubah menjadi jelek. "Maksudmu, Kaisar Dewa Li terbunuh tapi pihak lawan tidak terlihat?" Nona ketiga mengangguk. Pada saat ini, dia sudah sangat ketakutan. Pedang itu terlalu tidak masuk akal. Melihat nona ketiga mengangguk, wajah tetua berjubah hitam tiba-tiba berubah menjadi jelek. Nona ketiga berkata dengan suara dalam, "Apa kamu masih ingin bertarung?" Tetua berjubah hitam terdiam. Ada master yang bisa langsung membunuh Kaisar Dewa Li dan 100.000 kavaleri dengan satu pedang dalam hitungan detik. Kekuatan seperti itu. Pada saat ini, penguasa tiada batas di langit berbintang yang jauh tiba-tiba berkata, "Jangan khawatirkan orang itu, dia tidak akan bertindak lagi." Tetua berjubah hitam Kaisar Dewa Gu menatap penguasa tiada batas, "Apa kamu yakin?" Penguasa tiada batas mengangguk, "Aku yakin. Tapi, premisnya adalah kamu jangan bicara omong kosong sebelum bertarung." Kaisar Dewa Gu terdiam dan sedikit ragu. Nona ketiga berkata dengan suara dalam, "Kaisar Dewa Gu, alam semesta nyata ini tidak sederhana, jauh dari sederhana yang kita pikirkan, kita." Kaisar Dewa Gu mentransmisi suara dengan energi misteri. "Sesuai perintah kepala keluarga, kita harus memperoleh hati alam semesta dari alam semesta nyata dan alam semesta tiada batas." Mendengar ini, wajah nona ketiga tiba-tiba menjadi gelap. Harus mendapatkan hati alam semesta, artinya kita harus berjuang. Kaisar Dewa Gu memandang Bianca Grace tidak jauh di depannya. "Aku akan menahan gadis ini." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk dengan marah ke arah Mile, "Kalian bunuh orang ini." Saat ini, Bianca Grace tiba-tiba berkata,
kalian kenal dengan Raja Pengandal Dukungan tidak? Jika tidak tahu, aku akan menjelaskannya agar kalian bisa. Suara penguasa tiada batas tiba-tiba terdengar di atas kepala Bianca Grace dan Kaisar Dewa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mendengar ini, Kaisar Dewa Gu langsung bergegas menuju Bianca Grace. Bianca Grace. 10.000 master lapis baja emas yang dibawa oleh Kaisar Dewa Gu bergegas menuju Mile. Akibatnya, Mile tiba-tiba merasakan kekuatan tekanan yang menakutkan. Dibandingkan dengan kavaleri sebelumnya, mereka sama sekali tidak lemah. Melihat pemandangan ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap. Mereka memukuliku lagi secara kelompok. Mile tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 2 bom bintang yang diberikan oleh Quincy langsung membubung ke langit. Melihat 2 bom bintang, para Master Armor Emas mengerutkan kening, namun mereka tidak mundur. Saat ini mereka sudah menyerang, mana mungkin mereka mundur. Saat ini, kedua bom bintang itu tiba-tiba meledak. Bom, bom. 2 suara ledakan mengejutkan tiba-tiba bergema dan segera setelah itu, 2 awan jamur naik ke langit. Kekuatan yang menghancurkan dunia tiba-tiba meletus dari langit di atas Akademi Guanxuan. Beberapa prajurit armor emas di depan langsung terbunuh hingga jiwa spiritual musnah. Ekspresi para master armor emas yang tersisa berubah drastis dan mereka semua mengayunkan tombak panjang di tangan mereka untuk melawan kekuatan 2 bom bintang. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintas di arena. Saat berikutnya, di antara kelompok master armor emas, sebuah kepala naik ke langit. Dalam sekejap mata, kepala yang lain naik ke langit. Setelah sesaat terbang ke atas, cahaya pedang terbang melintasi arena seperti kupu-kupu menembus bunga. Dalam sekejap mata, kepala puluhan Master Armor Emas terbang bersama. Pembentukan formasi. Pada saat ini, Komandan Armor Emas yang memimpin tiba-tiba meraung. Setelah mendengar perkataan komandan, semua Master Armor Emas mendekat satu persatu sambil memegang tombak panjang dan menusuk ke depan. Puluhan ribu penombak berkumpul di satu tempat. Boom! Saat ruang waktu pecah, cahaya pedang pecah. Selanjutnya, Mile langsung dipaksa mundur kembali ke posisi semula. Setelah berhenti, Mile menatap ke arah Master Armor Emas, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Serangan kavaleri ini sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisik, serangan barusan mungkin akan membuatnya terluka parah. Adapun armor Guanxuan, dia tidak memilih untuk mengeksposnya. Itu bisa menahan orang jahat di saat kritis. Pada saat ini, Komandan Armor Emas tiba-tiba mengarahkan tombak panjang ke Mile, bunuh. Saat suara itu turun, tiba-tiba para master menusuk tombak panjang ke depan. Boom! Cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat, kemudian membentuk cahaya tombak besar yang panjangnya ribuan kaki. Cahaya tombak ini melintas dan memotong langsung ke arah Mile di kejauhan. Di kejauhan, mata Mile sedikit menyipit. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedang. Bermain keras. Begitu pedangnya keluar, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tercurah dengan gila-gilaan. Boom! Mile menebas dengan pedang dan dalam sekejap, energi mengerikan meledak. Mile langsung terguncang mundur ribuan meter. Begitu dia berhenti, puluhan sisa bayangan sudah meledak ke sekeliling. Berikutnya, puluhan tombak panjang langsung menusuknya. Saat ini Mile tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, Komandan Armor Emas tiba-tiba menyipitkan matanya, kurung. Saat suara itu jatuh, jaring senjata yang dibentuk oleh padatan jiwa tombak tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Boom! Cahaya pedang tiba-tiba mengenai jaring tombak dan jaring tombak itu bergetar hebat, lalu retak. Melihat pemandangan ini, Komandan Kavaleri berekspresi garang.
dia bergegas maju sambil menusuk dengan tombak. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur dan di kejauhan, Mile tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Komandan Armor Emas tiba-tiba meraung, bentuk formasi. Saat suara itu jatuh, puluhan ribu Master Armor Emas tiba-tiba berkumpul, semua orang dengan panik melepaskan jiwa tombak mereka yang ganas. Boom! Dalam sekejap, puluhan ribu jiwa tombak berkumpul di satu tempat dan seluruh galaksi mulai bergetar. Di kejauhan, Mile memandangi puluhan ribu Master Armor Emas. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tercurah. Pedang biru gaib di tangannya terbentang lurus, tiba-tiba jimatnya bergetar. Pada saat ini, entah siswa mana satu di bawah tiba-tiba meraung, "Dekan hebat. Bunuh mereka sampai mati." Bersambung.